Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Kali ini kita akan meneruskan lagi merangkum spoiler Naked Immortal episode 211 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Deru ular Moongazer menggema, bergema bagaikan bahasa para dewa kuno yang merobek langit. Sebuah celah raksasa terbuka langsung menyapu menuju Swanbow yang terhormat. Ruang di sekitarnya runtuh, namun wajahnya tetap tenang. Ia hanya mengangkat jari menunjuk panah sepanjang 300 kaki, lalu bersuara pelan namun penuh wibawa. Nirvana Void. Wajah Master Percikan Api dan juga para kelompoknya berubah pucat. Master Percikan Api sendiri menegang, matanya membesar. Ia mengenali benda itu. Panah itu bukan panah biasa, melainkan panah kehampaan Nirvana Semu, salah satu harta agung aliansi. Rumor mengatakan panah ini sudah ada sejak masa alam surgawi. Asal-usulnya misterius, namun noda darah merah gelap di atasnya memberi kekuatan kuno yang tak dapat dijelaskan. Swanbow yang terhormat, yang telah mempersiapkan segala cara untuk menghadapi harta aliansi, hanya mencibir ketika melihat panah ini. Dikatakan panah ini tak terduga, tapi bagaimana jika dibandingkan dengan Moongazer ini? Dengan sentuhan jarinya, panah bergetar dan melesat, membelah langit menuju tubuh raksasa ular Moongazer. Mata Moongazer Serpent berkilat dingin. Bahaya, nalurinya meraung, mulutnya terbuka, raungan memecah jagat. Bintik-bintik cahaya terkumpul menjadi jari dewa kuno lain. Jari itu melesat ke arah panah, dan pada saat bersamaan, ratusan ribu ular Moongazer kecil memancar dari tubuh induknya, memenuhi medan perang dengan keonaran. Pertempuran pun berubah, bukan lagi antara All Heaven dan aliansi, melainkan aliansi melawan Moongazer Serpent. Para kultivator aliansi panik. Banyak yang mundur, namun kecepatan mereka tak sebanding dengan banjir ular. Jeritan darah dan kehancuran memenuhi langit. Bahkan sebagian orang All Heaven ikut terseret dalam pembantaian. Seekor Moongazer setinggi 30.000 kaki menerjang Wang Lin. Ia bergeser cepat, wajahnya dingin. Ia tahu semua ular kecil ini hanyalah korban, dipanggil semesta untuk memadatkan jari dewa kuno terkuat. Dentuman maha dahsyat terjadi ketika panah raksasa berbenturan dengan jari dewa kuno. Aura kuno yang berasal dari noda darah di panah menembus jari itu terus melesat menuju tubuh Moongazer. Wang Lin terkejut untuk pertama kalinya. Moongazer Serpent berhenti, meraung keras, lalu memanggil semua ular kecilnya. Ratusan ribu raungan bersatu mengguncang bintang-bintang. Jari-jari dewa kuno bermunculan satu demi satu, memenuhi langit. Wang Lin merasakan pori-porinya terbuka, menyerap aura dewa kuno itu seperti orang gila. Tubuh dewa kunonya menguat drastis, bintang keempat ilusi di antara alisnya mulai menjadi nyata. Ia nyaris mabuk oleh ekstasi kekuatan itu. Aura dewa kuno, di sini aku bisa mendapatkannya. Namun Swanbow masih percaya diri. Tak peduli sehebat apapun Moongazer ini, panahku takkan bisa dihindari. Panah kembali menerjang, bertabrakan dengan jari dewa kuno reformasi. Moongazer meraung, tubuhnya ikut menyerang bersama jari itu. Namun seketika, jari dewa kuno runtuh lagi. Dentuman yang timbul menghancurkan tubuh para kultivator. Darah muncrat, tubuh meledak menjadi daging dan tulang. Bahkan Wang Lin sendiri batuk darah. 4 penjaga emas dan 9 kubu-kubu hitam terus menyerang Moongazer, tapi lebih dari separuh ular kecil runtuh bersama robohnya jari dewa kuno. Ruang menjadi hujan darah biru. Wang Lin terperangah. Untuk pertama kalinya Moongazer Serpent runtuh sebagian. Namun, panah raksasa itu sendiri retak, hancur inci demi inci. Dari reruntuhan panah muncul bayangan sejati. Panah mungil sepanjang 3 inci, berwarna merah terang bagaikan dicelup darah segar. Panah kehampaan Nirvana Semu yang asli. Panah mungil itu melesat lebih cepat daripada cahaya, menusuk tepat di antara mata Moongazer Serpent. Pusaran hitam muncul, darah biru menyembur deras. Tubuh raksasa itu bergetar, meraung pilu untuk pertama kalinya. Semua ular kecil mati serentak, mata Moongazer merah darah, amarahnya melampaui batas puluhan ribu tahun. 7 bintang redup tiba-tiba muncul, salah satunya meledak dengan dentuman surgawi. Kekuatan bintang hancur keluar dari tubuh Moongazer, memaksa panah sejati itu keluar. Swanbow terperanjat. Menurut catatan kuno, tak ada Moongazer yang bisa bertahan dari panah kehampaan Nirvana Semu. Tapi kenyataannya, Moongazer ini menolak takdirnya. Master Percikan Api melihat dari jauh hanya mencibir. Tujuan leluhur mengirimkan Moongazer ini hanyalah satu, membuatnya marah. Semakin marah ia, semakin besar kehancuran yang ditimbulkan. Dan benar saja, Moongazer meraung dengan kegilaan. Matanya merah darah, pikirannya hanya satu, membunuh, membunuh, dan membunuh. Raungan Moongazer mengguncang jagat raya. Dari tubuh raksasanya, tentakel tak terhitung jumlahnya terputus dan jatuh. Namun bukanlah akhir. Semua tentakel itu justru berkumpul, berjalin satu sama lain, berubah menjadi sebuah lengan raksasa sepanjang 100.000 kaki.
Dari kejauhan, lengan itu tampak persis seperti milik dewa kuno. Kemarahan Munghazir sebelumnya hanya melahirkan jari-jari dewa kuno, namun kini dalam puncak amarahnya, ia memadatkan wujud seperti lengan dewa kuno yang sesungguhnya. Kepalan raksasa itu menghantam maju, menargetkan panah kehampaan nirvana semu. Pukulan itu membuat Wang Lin terhuyung, seolah-olah pikirannya terseret kembali ke zaman kuno saat para dewa kuno mengguncang langit. Ia melihat bayangan dewa kuno melambaikan tangan, planet runtuh, ruang terbelah, dan musuh-musuh hancur tanpa ampun. Lengan Munghazir kini memiliki kekuatan yang sama. Dengan dentuman kosmik, kepalan itu menghantam panah. Panah yang dikagumi banyak generasi langsung bergetar hebat, lalu runtuh berkeping-keping. Bahkan, harta panah kehampaan nirvana semu tak mampu bertahan melawan pukulan dewa kuno. Xuan Bao yang terhormat memuntahkan darah segar, tubuhnya terhuyung mundur. Namun sebelum ia bisa bernafas lega, hawa dingin mengguncang bintang-bintang. Petir merah melesat tiba-tiba, waktu dan arahnya sempurna menghantam tepat saat Xuan Bao terguncang karena hancurnya harta karunnya. Petir itu membawa hawa beku ekstrim, berisi kekuatan alam Ji. Ia menghantam tubuh Xuan Bao dengan keras, membuat darah muncrat, matanya berkunang-kunang. Dari kehampaan, seorang pria berjubah putih muncul, ekspresinya dingin dan tak berperasaan. Dari mata kanannya, kilatan merah menyambar, melahirkan lebih banyak petir merah yang mengincar Xuan Bao. Alam Ji. Tubuh Xuan Bao bergetar hebat, darah menyembur dari punggungnya. Ia mundur panik, tapi kilat merah terus mengejarnya tanpa henti. Pria berjubah putih itu adalah King Sui. Tangannya membentuk segel, dan dari kekosongan, angin hitam lahir, menjelma menjadi 7 naga hitam yang meraung, mengembuskan udara dingin mematikan sambil mengepung Xuan Bao. Xuan Bao, apa kau masih mengenali tuanmu ini? Suara dingin King Sui bergema. Ia sudah lama tiba di medan perang, namun tak ada satupun yang pantas membuatnya bergerak kecuali Xuan Bao. Xuan Bao terkejut, matanya membelalak. King Sui, kau belum mati? Ia segera mundur, tapi jalan keluarnya terhalang 7 naga hitam. Dengan wajah kelam, ia memadatkan segel dan berseru, 9 kupu-kupu kembali bersatu. Ke-9 kupu-kupu hitam bergetar, lalu menyatu menjadi satu kupu-kupu raksasa bercahaya 4 warna. Sayapnya mengepak, bubuk 4 warna jatuh membentuk pusaran pelindung menahan naga-naga hitam King Sui. King Sui menatap dingin. Jika itu harta ciptaan kakakmu, Tian Bao, mungkin aku akan khawatir. Tapi kau, Xuan Bao, tak cukup layak. Segel tangannya berubah dan dari langit, hujan padat bagaikan jutaan panah air jatuh deras, menghantam pelindung kupu-kupu 4 warna. Ledakan bertubi-tubi mengguncang, sementara wajah Xuan Bao menegang pahit. Identitasnya yang tersembunyi bagi orang lain tak bisa disembunyikan dari King Sui. Ia adalah seorang celestial dari alam surgawi hujan, adik dari Tian Bao yang menciptakan kereta perang pembunuh dewa. King Sui, jangan paksa aku. Alam surgawi sudah runtuh. Ini adalah sistem bintang aliansi, teriaknya. Energi celestial meledak dari tubuhnya, membanjiri ruang angkasa dengan aura seperti surgawi purba. Satu sayap kupu-kupu 4 warna terlepas berubah menjadi 4 pusaran yang meledak, menghasilkan bubuk berwarna yang langsung menetralkan hujan hitam dan angin pemanggil King Sui. Semua mantranya musnah seketika. Namun Xuan Bao tak berhenti. Ia melepaskan sayap lainnya, dan tiba-tiba semua mantra yang hilang justru muncul kembali. Namun kali ini menjadi miliknya. Dengan raungan, ia mengendalikan angin dan hujan, menggunakannya sekaligus untuk menghalangi Munghazir Serpent dan menyerang King Sui sambil mengambil kesempatan untuk kabur. Namun, kilat merah tetap mengejarnya, membuatnya tak tenang. Kehilangan panah kehampaan nirvana semu membuat hatinya perih. Ia sadar, Munghazir ini jauh melampaui catatan kuno. Tak hanya gagal, ia bahkan kehilangan satu-satunya harta karunnya. Statusnya di kalangan para tetua akan hancur, dan sekarang ia harus menghadapi iblis masa lalu King Sui. Di kejauhan, Wang Lin yang menyaksikan semua ini merasa dadanya berdegup keras. Matanya berkilat, ia tak melewatkan satupun detail. Segel tangan Xuan Bao ia hafalkan dalam-dalam, menanamnya keingatan. Jadi dia, saudara junior Tian Bao. Kupu-kupu 4 warna itu ciptaannya, tapi jauh lebih lemah dari buatan Tian Bao. Kalau aku bisa memahami segel itu, jantung Wang Lin berdetak makin cepat, matanya menatap tajam. King Sui bergerak sekali lagi, tangannya meraih kekosongan. Ribuan cahaya kristal bermunculan lalu menyatu menjadi arsenal sihir. Sosok-sosok bersenjata muncul, bagaikan ribuan prajurit ilusi, bergerak maju melawan mantra angin dan hujan Xuan Bao. Xuan Bao bergidik ngeri, bahkan Xuan Bao sendiri menggertakkan gigi, matanya dingin. King Sui, biarkan kau lihat hasil puluhan ribu tahun penelitianku. Ia merentangkan tangan, 2 segel berbeda tercipta di kedua telapak tangannya. Seketika, riakan tak terlihat menjalar keluar, menyelimuti puluhan ribu kilometer. Semua harta karun para kultivator di sekitarnya bergetar, terlepas dari tuannya, lalu berterbangan ke arah Xuan Bao. Bahkan tas penyimpanan ikut terbuka, isinya berhamburan keluar. Adegan itu membuat semua orang gemetar. Wang Lin sendiri pucat,
Harta di dalam tasnya terlalu berharga. Ketika ia mencoba menahannya, kekuatan panas membakar mengalir balik ke tubuhnya, hampir menghancurkan jiwa asalnya. Dalam sekejap, ia membuka mata ketika cahaya merah menyapu tasnya, memaksa sebuah potongan sumber asal keluar untuk menetralisir kekuatan aneh itu. Nafasnya terengah, wajah pucat, namun akhirnya ia berhasil meraih tasnya kembali dengan erat. Harta karun yang tak terhitung jumlahnya berterbangan, terkumpul di sekeliling Xuan Bao yang terhormat. Lalu satu persatu runtuh. Dari setiap kehancuran, sepotong gas putih keluar, melayang seperti roh kuno yang meronta. Dalam sekejap, gas putih itu berputar-putar, mengelilingi tubuhnya seperti pusaran jiwa. Xuan Bao mengangkat kedua tangan, matanya menyala penuh kegilaan lalu berteriak, "Kekuatan sihir, nirvana kehampaan." Gas putih itu meraung seolah-olah hidup, kemudian menghantam langsung gudang senjata sihir King Sui. Dentuman-dentuman dahsyat mengguncang langit. Duar, duar, duar. Gelombang kehancuran merambat, pusaran selebar 5.000 km terkoyak semakin luas. Ruang runtuh menciptakan kehampaan yang menelan apapun. Banyak kultivator yang tak sempat menghindar terhisap ke dalam pusaran itu, tubuh dan jiwa mereka lenyap. Bagi siapapun, memasuki pusaran kehancuran itu berarti mati. Namun Moongazer Serpent seolah tak terpengaruh. Matanya merah darah, penuh dendam membara pada Xuan Bao yang telah melukainya dan membantai ribuan anak Moongazer kecil. Lengan dewa kuno yang dibentuk dari tentakelnya sempat terhenti ketika King Sui muncul. Namun begitu Xuan Bao mengerahkan mantranya, kepalan raksasa itu kembali maju, menghancurkan segalanya di jalurnya. Tawa menggema dari kejauhan, Master Percikan Api. Ia telah menyingkirkan Wudo Chan dan kini tangannya membentuk segel. Puluhan fragmen langit terbang keluar, menutupi ribuan kilometer ruang, menekan ke arah Xuan Bao dengan energi surgawi yang ganas. Dewa surgawi King Sui, biarkan orang tua ini membantumu. Di sisi lain, mata Wudo Chan berkilau yang menempel ketat, berniat membantu Xuan Bao melewati krisis hidup dan mati ini. Xuan Bao pucat, kulit kepalanya mati rasa. Di depannya, King Sui, di belakang Moongazer, di atasnya Master Percikan Api. Ia terjebak di tengah 3 bencana. Pertarungan ini bisa jadi paling berbahaya dalam hidupnya, bahkan dibanding saat alam surgawi runtuh. Energi asal surgawi miliknya meledak, membentuk lapisan penghalang tak terhitung jumlahnya. Jika aku bisa bertahan, aku masih bisa hidup, gumamnya penuh putus asa. Namun lengan dewa kuno Moongazer menghantam. Penghalang demi penghalang runtuh berlapis-lapis. King Sui datang bersamaan dengan kilat merahnya, menghantam tubuh Xuan Bao hingga darahnya muncrat. Lalu, fragmen langit Master Percikan Api mendarat, menghancurkan tubuh fisiknya. Jiwa asal Xuan Bao keluar, bergetar di ambang kehancuran. Hanya jubah emas di tubuhnya yang menahan dampak itu sebentar, hingga akhirnya hancur juga. Ruang runtuh makin luas, menciptakan zona kehancuran lebih dari 10.000 km. Puluhan ribu kultivator terseret dan hancur di dalamnya. Walin dengan tenang mengandalkan tunggu dewa kuno untuk bergeser. Berpindah-pindah, matanya tetap terkunci pada Moongazer Serpent menunggu peluang. Di sisi lain, wanita bergaun biru yang dikelilingi bunga teratai masih selamat. Teratai menyerap aura kematian, berubah menjadi kabut misterius. Ia menatap Wang Lin, matanya rumit dan berbisik lirih. "Aku tak tahu, apakah Tuan akan mengenaliku?" Tangannya yang seperti giok terulur, menunjuk pada mayat emas di hadapannya. "Lepaskan segel." Segel itu jatuh ke tubuh mayat emas. 5 jimat di kepalanya berhenti berputar. Raungan naga menggema dari mulutnya. Tubuh emas itu melebar, berubah menjadi naga emas sejati. Sisiknya berkilau, darah dan daging nyata, bukan ilusi. Dengan raungan panjang, naga emas terbang ke medan perang. Di atas kepalanya, 5 jimat kuning berputar, memancarkan tekanan agung. Salah satu jimat terbakar, melepaskan api racun, menyelimuti naga dengan lautan api beracun yang mematikan. Api itu melilit jiwa asal Xuan Bao yang hampir runtuh, siap menghabisinya. Namun tiba-tiba, kayu raksasa berderak, retakan terbuka, dan dari dalamnya keluar seorang pria berjubah hijau dengan senyum menawan. Yang melangkah ringan, tangan membentuk segel, kayu ilusi raksasa muncul menghantam naga emas. "Aku adalah sesepuh ke-9 keluarga kuno All Heaven. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melarikan diri?" Dialah Yi Muzi. Naga emas meraung, meludah tanah hitam pekat berisi aura kematian. Bumi terkubur. Yi Muzi tertawa, memanggil potongan-potongan kayu raksasa membentuk penghalang padat, menekan naga emas mundur. Wudo Chan hendak membantu, tapi King Sui mendengus, melesatkan kilat merah, memaksa mundur. Master Percikan Api menekan lebih dalam, memperluas pusaran fragmen langit. Dan Moongazer yang telah kehilangan rasionalitas, tak lagi memilih musuh. Ia mengibaskan lengan dewa kunonya, menyapu segalanya. Mulutnya menganga lebar, menyedot naga emas, lalu melemparkannya ke mulutnya sendiri. Raungan Moongazer bergema, penuh kegilaan. Ia akan mencernanya perlahan, menyerap kekuatan hidup naga emas. Setelah itu, tubuh Moongazer tak lagi stabil. Ia bergerak menuju pusaran ruang runtuh, menyeret semua orang. King Sui menyalakan tekadnya. Ia harus mendapatkan jiwa asal Xuan Bao. Tanpa ragu,
ia ikut terhisap ke mulut Moongazer. Wudochan menggertakkan gigi ikut melompat. Mata Wang Lin bersinar tajam. Inilah saat yang ditunggunya. Ia meminjam kecepatan guntur, tubuhnya berubah menjadi kilat dan menyusup ke dalam tubuh Moongazer. Ye Muzi pun ikut tersenyum licik, lalu masuk. Master percikan api sempat ragu, namun akhirnya juga bergerak. Sebelum pergi, ia menatap Wang Lin dan melemparkan sebuah benda kecil bercahaya. Fragmen langit dengan aura binatang guntur tersegel di dalamnya. Anak muda, kau sudah banyak berjasa. Simpan ini bisa melindungimu, dan aku bisa melacakmu untuk menyelamatkanmu. Wang Lin menangkapnya, merasakan kekuatan luar biasa di dalam. Ia menunduk, suaranya mantap. Terima kasih, senior. Lalu tubuhnya menghilang, masuk ke dalam perut Moongazer. Tubuh raksasa ular Moongazer tenggelam sepenuhnya ke dalam pusaran, membuat retakan ruang semakin luas. Dentuman bergema, bintang-bintang bergetar. Master percikan api menarik napas panjang, berbalik, memimpin pasukan Oleven yang tersisa, sementara medan perang tersisa hanyalah kehancuran dan kengerian. Setelah pertempuran dahsyat itu, wilayah utara hampir tak lagi bisa disebut medan perang, lebih mirip neraka hancur berantakan. 10.000 km di sekitarnya telah menjadi zona terlarang. Pusaran raksasa di pusat berputar liar, melahap debu, puing, bahkan cahaya menelannya tanpa jejak. Tidak ada pihak yang benar-benar menang. Oleven maupun aliansi hanya saling menyelidik, mengukur kedalaman lawan. Namun harga penyelidikan ini terlalu mahal. Puluhan ribu kultivator tewas, tubuh mereka melayang pecah di kehampaan. Kedua belah pihak pun mundur, menunda pertempuran berikutnya, seolah memberi jeda singkat sebelum badai lebih besar datang. Di pihak Oleven, pasukan mundur ke perbatasan barat dan utara untuk memulihkan diri. Di pihak aliansi, keheningan pekat menyelimuti, meski kabar kekacauan ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru. Hari itu, seorang pria berambut putih dengan jubah kuning muncul di sisi pusaran, Huang Long. Jika Wang Lin ada di sana, ia pasti langsung mengenalinya. Ia berdiri tenang di kehampaan, menatap pusaran yang melahap segalanya. Kekuatan hisap mengerikan tak mampu menyentuhnya. Meskipun tampak imbang, kenyataannya aliansi kalah, gumamnya dingin. Matanya menyapu reruntuhan, membayangkan kedahsyatan perang tadi. Aliansi kultivasi selalu sombong. Ini semua gara-gara master percikan api. Menarik sekali. Ketika aku dulu membantu master percikan api secara tak sengaja, ternyata justru memberi 4 sekte ilahi kesempatan emas. Huang Long menyipitkan mata. Aku harus segera membicarakan hal ini dengan 3 lainnya. 4 sekte ilahi telah menunggu terlalu lama. Kini waktunya kekuatan yang kami simpan meledak. Tubuhnya perlahan memudar, namun suaranya masih bergema di antara bintang. Semoga perang ini makin ganas. Semoga aliansi terkoyak habis-habisan. Di dalam pusaran terbentang dunia lain, alam kegelapan abadi. Tanpa cahaya, tanpa suara, tanpa sedikit pun energi spiritual. Tempat ini bagaikan jurang kosong di bawah kain sutra ruang itu sendiri. Segala bentuk kehidupan nyaris tak bisa bertahan. Para kultivator yang memasuki sini akan terus melemah, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengikat mereka, menyegel energi asal hingga hanya tersisa sedikit. Bahkan seorang Nirvana Shatterer puncak pun akan binasa jika terlalu lama terjebak. Bagi sebagian orang, ada spekulasi mengerikan yang mereka simpan dalam hati, bahwa kekosongan ini bukan alami, melainkan buatan manusia. Dalam kegelapan itu, tubuh Moongazer Serpent meringkuk, menyusutkan seluruh kekuatannya. Tubuh raksasa itu melayang tanpa arah, mencoba menyerap apapun yang ada di dalam dirinya untuk bertahan. Di dalam tubuh Moongazer itulah Wang Lin berada. Ia masih menggenggam fragmen langit pemberian master percikan api, meninggalkan jejak ilahi di dalamnya. Saat itu, raungan pelan terdengar dari fragmen, lalu kilatan petir meledak. Dari cahaya itu, muncul binatang guntur bertanduk perak. Namun penampilannya mengenaskan, rantai besi melilit lehernya, banyak jimat kertas menggantung berantakan di tubuhnya. Bahkan tanduk peraknya ditembus lingkaran besi kasar. Saat matanya bertemu Wang Lin, isinya penuh kabut, dendam, dan kesedihan menaun yang tak tertahankan. Wang Lin terpaku. Sudah bertahun-tahun sejak ia melihat binatang guntur, dan penampilan ini membuatnya tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ia melangkah maju, menyentuh lingkaran besi di tanduknya. Binatang guntur bergetar, raungan lirih penuh ketidakadilan pecah dari tenggorokannya. Wang Lin tersenyum getir. Beberapa tahun terakhir ini pasti sangat sulit bagimu. Tangan yang menepuk kepala makhluk itu. Tapi jujur saja, sekarang kau terlihat hebat. Binatang guntur menghentikan raungannya, menoleh curiga. Matanya menyimpan keraguan. Kata-kata itu sering ia dengar dari master percikan api. Selalu ada kalimat manis, lalu rantai dipasang lagi. Wang Lin tak bisa menahan rasa iba. Aura binatang guntur kini jauh lebih kuat dari sebelumnya, jelas ditempa dengan cara menyakitkan. Ia hanya bisa mengangguk seolah membenarkan ucapannya sendiri. Namun, binatang guntur masih menatapnya penuh curiga. Dengan putus asa, Wang Lin mengeluarkan pedang langit dari tasnya. Sekali jentik, Suligo melompat keluar. Begitu muncul, roh pedang ini sudah tahu situasi lewat sambungan jiwanya dengan Wang Lin.
Tanpa basa-basi, ia langsung bermain-main dengan lingkaran besi di tanduk binatang guntur. Haha, ini bagus sekali. Sudah lama aku tak lihat perhiasan seindah ini. Suliguo tertawa terbahak-bahak. Binatang guntur meraung marah, guntur meledak di tubuhnya. Dari tanduk peraknya, petir memusat lalu menghantam Suliguo. Roh pedang itu menjerit panik, melarikan diri, namun tetap terkena sambaran. Tubuh ilusi pedang itu gemetar hebat. Jangan marah, jangan marah. Aku cuma suka lingkarannya. Aku nggak bermaksud menghina. Suliguo berteriak ketakutan. Wang Lin hanya menghela nafas, membiarkan keduanya. Ia sengaja mengeluarkan Suliguo agar bisa menghibur binatang guntur, karena ia sendiri benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Anehnya, setelah beberapa percakapan kacau, suasana berubah. Raungan binatang guntur melunak, kecurigaan di matanya perlahan sirna, bahkan tergantikan kebanggaan. Tak lama, ia malah membiarkan Suliguo duduk di punggungnya, bahkan menolerir roh pedang itu memainkan lingkaran besinya. Ia mengibaskan tubuhnya seolah sedang pamer penuh percaya diri. Wang Lin sempat menggeleng, tak bisa tidak mengagumi Suliguo. Sejak awal, roh pedang ini memang punya bakat unik. Entah bagaimana, selalu bisa menaklukkan benda aneh dengan mulut besarnya. Suliguo sambil tertawa puas dalam hati membusungkan dada. Masih kakek Su yang paling hebat. Sekali gerak bisa menjinakkan iblis macam ini. Namun, saat menarik lingkaran besi terlalu keras, binatang guntur meraung lagi dengan marah. Suliguo buru-buru menepuk tubuhnya, membisikkan kata-kata manis. Perlahan, mata binatang guntur kembali berbinar, menatap dirinya dengan kebanggaan, seolah mengatakan, "Lihatlah, aku memang luar biasa." Wang Lin hanya terdiam, antara heran, geli, sekaligus lega. Untungnya, setidaknya untuk saat ini, binatang guntur sudah berdamai. Dan cerita pun bersambung. Pesan dari episode ini, dari pertarungan ini kita belajar, sebesar apapun badai yang datang, jangan terburu-buru hanyut dalam emosi. Kadang diam sebentar, menunggu momen tepat, justru membuat langkah kita lebih kuat. Seperti hidup sekarang, tekanan kerja, masalah ekonomi, atau konflik sehari-hari, semua bisa bikin kita terpancing amarah. Tapi ingat, emosi hanya melahirkan kehancuran, sementara ketenangan bisa melahirkan jalan keluar. Jadi tetap tenang, karena dari ketenanganlah kekuatan sejati lahir. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini sampai akhir. Saya Ilham Haris, beserta seluruh jajaran Lur Sekte Purnomo The Series pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan gas cuy!